Setelah jatuhnya Umaroh bin As-Sakan, beliau tinggal bersama dua orang muhajirin. Di dalam Sahihain disebutkan dari Abu Usman, dia berkata, pada saat perang itu tidak ada yang bersama Rasulullah selain Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Waqqas. Ini merupakan saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah. Sebaliknya, merupakan kesempatan emas bagi orang musyrik. Namun ternyata kesempatan ini tidak bisa dipergunakan oleh orang musyrik dengan baik. Padahal sejak sebelumnya serangan mereka itu terarah pada Rasulullah dan mereka sangat berambisi untuk membunuh Rasulullah. Dalam kondisi kritis itu, Utbah bin Abu Waqqas melempar beliau dengan batu hingga mengenai lambung beliau, dan gigi seri yang berdekatan dengan gigi taring kanan bagian bawah serta melukai bibir bawah beliau. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri mendekati beliau dan memukul hingga melukai kening beliau. Datang pula seorang penunggang kuda yang beringas, yaitu Abdullah bin Qomi'ah. Dia memukulkan pedang ke bahu beliau dengan pukulan yang keras hingga beliau masih merasa kesakitan hingga lebih dari sebulan karena pukulan tersebut. Hanya saja pukulan itu tidak sampai menembus dan merusak baju besi yang beliau kenakan. Jadi diserang Rasulullah ini nih ya. Utbah bin Abu Waqqas melempar ya. Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ikut berperang juga. Tapi kan kalau kondisinya banyak orang-orang kafir, mereka juga menghalau kan. Nah terkena juga ininya siapa lah Rasulullah nih. Lambungnya terkena, gigi serinya patah, gigi taringnya ya, bibirnya terluka, kemudian ada juga yang melukai dahinya oleh Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian penunggang kuda itu memukulkan pedang ke bahu ya, tapi tidak kena karena nggak bisa menembus baju besi tadi. Lalu dia memukul beliau pada bagian pipi, tulang pipi ini ya, tulang pipi sekeras pukulan yang pertama kepada bahunya, hingga ada 2 keping lingkaran rantai topi besi yang lepas dan mengenai kening beliau. Oh di sini ya, 2 keping lingkaran rantai topi besi yang lepas dan mengenai beliau. Abdullah bin Qomi'ah berkata, ambillah barang itu untukmu, aku adalah Ibnu Qomi'ah. Sambil mengusap darah di kening, beliau bersabda, akma akalah, artinya semoga Allah menghinakan dirimu. Di dalam As-Sahih disebutkan bahwa gigi seri yang dekat dengan gigi taring beliau pecah. Kepala beliau terluka. Sambil mengusap darah yang mengalir dari lukanya, beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum mendapat keberuntungan jika mereka melukai wajah Rasulnya dan memecahkan gigi serinya, padahal dia mendoakan mereka kepada Allah. Lalu turunlah ayat surat Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan beliau bersabda, saat itu amat besar kemarahan Allah terhadap suatu kaum yang membuat wajah Rasulnya berdarah. Rasulullah itu bersabda, ya Rabbi ampuni kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat perang Uhud itu adalah sesuatu yang tidak disengaja oleh mereka, kayak gitu ya. Karena kocar-kacir tadi, riwehnya keadaan pada saat itu, maka mereka berlari ya. Kayaknya Rasulullah meminta ampun, termasuk juga dalam orang-orang yang tidak bisa menjaga Rasulullah, kaum muslimin yang tidak bisa menjaga Rasulullah, sehingga Rasulullah mendapatkan luka ya di gigi, dahi dan pipi. Nah di sana ada orang bahu juga ya, bahu juga. Ada 2 orang sahabat yang menyertai Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Mereka itu berjuang
dengan seluruh keberanian ya. Mereka berdua, walaupun hanya berdua di sisi Rasulullah, mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang musyrik untuk membunuhnya. Walaupun terkena, tapi mereka berusaha untuk tidak terbunuh Rasulullah ya. Mereka berdua memang dikenal sebagai pemanah yang ulung dan terus menerus melepaskan anak panah hingga bisa menghalau orang musyrik. Beliau membantu mengeluarkan anak panah dari tabungnya lalu diserahkan kepada Sa'ad Abi Waqqas seraya berkata, "Panahlah demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Beliau tidak pernah menghimpun ayah dan ibu Rasulullah itu sebagai tebusan kecuali kepada Sa'ad saja. Sedangkan tentang Tolha bin Ubaidillah, An-Nasai telah meriwayatkan dari Jabir tentang orang-orang musyrik yang mengepung Rasulullah yang hanya disertai beberapa orang Ansor. Jabir menuturkan, lalu orang musyrik pun tahu posisi Rasulullah. Karena itu beliau bersabda, bagian siapakah orang-orang itu? Rasulullah itu bersabda, orang-orang musuh-musuh orang-orang musyrik itu bagian siapa yang mau, maksudnya kayak gitu. Bagianku, jawab Tolha. Kemudian Jabir menuturkan sepak terjang orang Ansor dan bagaimana mereka mati satu persatu yang diriwayatkan tadi. Dan setelah semua Ansor terbunuh, maka Tolha maju dan bertempur menghadapi 11 orang hingga tangannya putus. Yang dihadapi satu musuh 11 orang. Rasakan kamu, kata Tolha. Rasulullah pun menyahut, andai kata engkau berucap bismillah, tentu para malaikat akan mengangkat dirimu dan orang-orang bisa melihatmu. Maksudnya itu, ucapkanlah dengan menyebut nama Allah, jangan ngomong rasakan kamu, jangan mengumpat, jangan ini, tapi sebutlah dengan nama Allah apapun pekerjaannya. Kemudian Allah membuat orang-orang musyrik itu mundur.